Setelah ini kamu bakalan merasakan apa yang kamu sombongkan tadi. Penasaran dong? Wah, apa nih? Ini bakalan intrik apa nih? Alah. Ya insya Allah lah Ustaz, saya janji. Tiba-tiba si Ustadz ini nih itu megang menutup mata saya dulu itu. Menutup mata saya terus dia baca-baca doa lah. Tapi itu masih nggak terdengar kayak jelas. Memang dalam hati lah, berbisik-bisik lah. Ketika noleh belakang, yang terlihat itu orang-orang yang tadi senior Ustadz itu tiba-tiba pulang. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Bersama saya Riko. Kalian saat ini berada di Ngis-Ngis, ngobrolin kisah misteri. Di mana channel baru kita ini akan membahas tentang pengalaman pribadi, cerita-cerita horor atau kisah nyata yang dialami oleh para narasumber yang akan kita undang di studio Tanah Gusti. Di episode pertama ini kita sudah kedatangan tamu yang jauh-jauh datang dari Surabaya Utara ke Surabaya Barat. Cuman pengen cerita pengalaman pribadi dia yang horor mistis di saat dia masuk pesantren di tahun 2003 lalu. Langsung aja kita ke Mas Randy. Halo Mas Randy. Halo Bro Riko. Sehat Mas Randy ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Katanya punya pengalaman yang sangat asik ini Mas, ya. Waktu di pesantren ya? Ya. Monggo, Mas Randy perkenalkan Mas Randy, langsung ke ceritanya Mas Randy. Oke. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bercerita tentang pengalaman saya, sehingga saya agak sedikit lega lah. Ada yang mengetahui cerita saya waktu kecil. Ya seperti yang tadi Mas Riko bilang. Cerita saya ini bermula di tahun 2003 saat saya melalui pendidikan pesantren. Di sana sih saya agak terpaksa sih Mas, karena memang saya masuk pesantren itu dikarenakan kenakalan saya sebenarnya. Dipaksa ya, masuk pesantren dipaksa ya? Yes. Ya. Karena apapun yang kita lakukan karena terpaksa itu kan biasanya membuat kita melakukan hal-hal yang nakal malah di pesantren kan. Ya, akhirnya saya menjadi seseorang yang selama 3 tahun saya sekolah di pesantren itu menjadi musuh bersama guru lah. Bandel ya? Bandel. Sering kena hukuman ceritanya. Melanggar lah ya. Dimulai dari saat sekolah saya mengadakan acara outbound untuk meresmikan kelulusan lah di SMP itu. Itu di daerah Pacet. Di sebuah perdesaan gitulah, agak sedikit masuk dan terjal lah. Di sana itu ada perkampungan terpencil yang dimana dia punya lapangan besar dan sekolah saya membuat tenda-tenda di sana buat acara pesantren saya. Nah, karena mungkin posisinya ini hari kelulusan ya menurutku, saya sih berkira waktu itu saya bakalan jadi inceran karena ada acara jerit malam yang saya ceritakan tadi. Jerit malam. Ya awal mula saya sih berpikiran, wah ini nanti bakalan
banyak sekali ditakut-takutin. Karena saya kan waktu itu kan orangnya logis ya, nggak percaya dengan gaib gitu-gitu lah, nggak percaya dengan hantu dan sebagainya. Ya kan? Jadi saya bakalan disetting dan dikerjain. Itu pikiran saya waktu itu sih. Hantu-hantu bohongan lah ya. Hantu bohongan. Ya udah. Pas mulai acara jerit malamnya itu sekitar jam 12 malam lah. Pas jam 12 malam, karena kondisinya memang sangat dingin, Bro Riko. Dan Pacet dataran tinggi ya, Mas. Iya, Pacet. Itu memang dengan posisi dingin, kita memang dipanggil satu-satu untuk memulai acara itu. Jadi satu-satu murid tuh bakalan melewati ada 6 pos, tahu saya sih. Jadi mereka itu Mas Randy juga itu jalan sendiri-sendiri melalui pos-pos sampai 6 itu tadi. Yes. Pos 1, pos 2 sampai 6 itu tadi. Nah, lanjut Mas. dan pastinya nanti kan setiap pos itu ada misinya lah gitu-gitu. Kalau enggak ya marah-marah, ya standarnya jerit malam lah. Iya. Mulailah saya ya kan, giliran saya nih untuk keluar. Ya kondisi dingin aja, biasa aja ya. Namanya orang bandel ya kan, bodo amat lah. Ayo, kita jalankan. Nah di pos 1 sih masih normal-normal aja, Bro Riko. Di pos 1 saya bertemu dengan senior-senior SMA lah, yang satu pondok juga, kan jadi panitianya mereka. Dan ada satu guru nih. Guru ini nih, selama 3 tahun saya di pesantren itu yang bagian ngasih hukuman lah. Sebel banget loh sama kelakuan. Karena memang selama 3 tahun nih secara tidak langsung aku ngerusak apa ya, budaya pesantrennya. Dengan pelanggaran-pelanggarannya Mas Randy. Iya. Kan kalau di pesantren nggak boleh ada radio, nggak boleh ada HP, nggak boleh ada PS. Itu semua aku bawa malah. Dan menjadi pengaruh buruk lah sama satu angkatan. Ceritanya tuh gitu. Nah, ketemu nih guru killer ini. Dia udah siap-siap tuh, waduh. Ini bakalan habis nih. Pikiranku tuh seperti itu tuh awalnya. Di pos 1, pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, kamu percaya hantu? Oh, guru itu tanya? Iya. Ya dengan lugasnya aku bilang, enggak percaya. Oh, jadi kamu nggak percaya gaib? Kalau gaib aku percaya, Ustadz. Tapi kalau hantu, kayaknya sih enggak deh. Aku jawab gitu. Yang dikatakan Ustadzku itu, wah kamu masih tetap sombong ya jadi orang. Setelah ini, kamu bakalan merasakan apa yang kamu sombongkan tadi. Penasaran dong, wah apa nih? Ini bakalan intrik apa nih? Alah. Ya insya Allah lah, Ustadz, saya jalanin. Tiba-tiba si Ustadz ini nih, itu megang menutup mata saya, Bro Riko. Menutup mata saya, terus dia baca-baca doa lah. Tapi itu masih nggak terdengar, kayak nggak jelas. Memang dalam hati lah, berbisik-bisik lah. Ditutup mata, selesai itu. Yang tadinya kan karena ditutup mata gelap nih, ya, posisi gelap itu. Setelah memang dibuka mata saya, itu auranya maksudnya apa ya? Yang tadinya dingin itu jadi hangat lah. Padahal Pacet ya, kan Pacet tinggi ya. Gak mungkin tiba-tiba berubah suasana dong. Itu maaf Mas Randy, itu pos dari pos 1, 2, 3, 4 itu jalan setapak. Itu di gunung ya? Di gunung. Bukan. Perkampungan tapi kayak bukit-bukit gunung itu. Iya, jadi perkampungan itu dikelilingi banyak pohon gitu lah. Jalan setapak, naik turun gitu lah, semak-semak. Iya. Lanjut. Gambarannya seperti itu tuh. Ya, di pos 1. Di pos 1 tuh ya itu setiap pos tuh ada marknya, ada papannya gitu kalau itu pos 1 gitu. Ada orang-orang gitu. Ya udah. Setelah saya buka, merasakan kehangatan tadi, wah ini hangat nih tiba-tiba bacanya. Udah dong. Angka dong. Ya sekitar 4 angka lah. Perasaan hangat tadi tuh berubah hening gitu. Suasana malam tuh kan kalau main di pegunungan tuh kan ada suara serangga gitu-gitu kan biasanya kan. Tadi tuh terdengar, tapi tiba-tiba saat hangat tadi itu suasananya mulai sedikit aneh.
Nggak ada suara gitu ya? Tidak ada suara sama sekali. Ya, itu anehnya. Nah, karena merasa aneh, aku noleh belakang dong. Ketika noleh belakang, yang terlihat itu orang-orang yang tadi itu senior-senior, ustadz, itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Ya awal-awal sih nggak curiga ya, wah ini paling bersembunyi lah. Tapi tetap ragu gitu, masih berpikiran wah ini mosok tiba-tiba sembunyi gitu ya kan. Apaan sih? Sembunyi di mana? Sembunyi di mana ya kan? Secepat itu ya kan? Padahal baru berapa langkah. Ya udahlah, masa bodoh. Lanjutlah aku menuju misi selanjutnya di pos 2. Di pos 2 ya menelusuri jalan setapak gitulah, tanah ya kan. Karena habis hujan juga jadi becek, gitu-gitulah bro. Melangkah sampai bertemu di pos 2. Nah di pos 2 ini yang aku temuin bukan seperti pos 1 bro Riko. Kalau pos 1 itu kan ada senior, start gitu kan. Pasti kan di pos 2 seperti itu. Yang jaga lah ya. Jaga. Tapi di pos 2 itu yang pertama kali saya sampai dan memperhatikan itu bukan orang. Tapi kayak bantalan gitu lah. Bantalan. Setinggi lelaki dewasa lah, Bu. Guling mungkin ya. Nah, warnanya tuh putih, ala-ala pocong gitu lah. Awal mula kan, wah ini boneka sih. Ya kan aku berpikiran gitu kan, ini sih boneka sih. Tapi beda ya sama yang biasanya kita tahu pocong itu ada mukanya, terus mukanya terlihat gitu. Ini kayak bantalan biasa aja. Bantalan diikat gitu kan, kayak guling tapi setinggi manusia lah. Beda wajahnya ya, ada ketutup semua. Pikiran gua, wah ini mulai nih nakut-nakutinnya nih, gitu kan pikiran gua dong. Ya aku cuekin aja. Aku terus awal mula sih cuekin, ya aku tinggal lah. Berarti pos 2 cuma gini aja gitu. Kita lanjut ke pos 3. Tapi perjalanan menuju pos 3 itu, bantalan itu tiba-tiba aku tuh merasakan ada yang mendekat siapa ya? Ada yang mendekat apa ya? Ya otomatis kan. Secara tidak langsung aku langsung menoleh lah. Bantalan itu jaraknya yang tadinya udah aku merasa itu udah tak tinggalin jauh lah bro. Yang tadinya tuh aku merasa itu udah jauh, menoleh ke belakang sekitar 2 meteran lah. Deket banget. Nah, aneh dong. 2 meter, kondisi guling gitu putih, setinggi manusia. Wah ini iseng banget ya kan. Dia nempel tanah atau? Nah posisinya sih nempel. Oh nempel. Ya kayak guling aja, tapi bawahnya tetap iketan juga ya, kayak sosis tau gak? Sosis diikat atas bawah gitu. Kan aku mikirnya kan tadi, wah ini boneka yang digantung. Iya. Yang tadinya cuek, males ya kan, don't care. Penasaran dong. Gimana caranya mindahin secepat itu ya kan, dengan kondisi terikat itu. Pikiranku kan pasti ada tali. Aku ya dengan karena penasaran tadi, aku perlahan-lahan tuh muridku. Perlahan-lahan, namanya anak kecil kali, mau ngisengin gitu loh. Nyamperin lah ya. Mau nyamperin, gak ngisengin. Wah ini bisa kali. Ya minimal tendang lah. Niat pikiranku awalnya gitu tuh. Posisi mendekat, tiba-tiba bantal itu loncat. Maju. Loncat biasa gitu. Maju. Mendekat. Nah itu. Ini gak mungkin. Karena posisi terikat coy. Ah itu mulai itu bulu kuduk itu udah mulai kacau lah, perasaan udah nggak enak aja. Wah ini nggak mungkin, karena orang model-model anak kayak aku dulu ya kan harus real gitu, harus logis gitu, apa yang tak lihat tuh harus logis. Zaman segitu kan karena jahil gitu tuh, wah ini nggak mungkin nih, gitu kaget, perasaan kaget tuh begitu besar lah waktu itu. Karena kaget, wah ini nggak mungkin. Ya udah, akhirnya aku tinggalin aja bro. Lanjut. Posisi dia masih berdiri gitu. Berdiri, tak tinggal aja. Ya perjalanan pos 3 itu, wah itu lebih sulit sih. Maksudnya jalan setapak itu tiba-tiba muncul semak-semak yang begitu sangat lebat. Nah itu tuh. Nah ini
aku udah mulai berpikir nggak mungkin jalan ke sini nih, masa ayo masuk ke semak-semak nggak jelas gitu ya kan. Tapi arah setapak itu berhenti di situ gitu, nggak ada jalan lain selain harus masuk ke situ. Ya karena ingin cepat selesai, karena ya aku merasa udah malam, ngantuk lah intinya. Perasaan tegang tadi tiba-tiba ya terkalahkan oleh ngantuk ya, lo pengen cepat selesai gitu. Ustaz, ayolah cepat selesai. Ya udah, akhirnya aku masuk semak-semak. Masuk. Di situ terdengar suara ketawa anak-anak. Ya anak-anak. Suara anak-anak biasa. Ya cekikan panjang gitu. Penasaran dong. Suara gimana? Masih ingat? Gitu-gitu lah. Gitu. Sampai dua kali. Anak kecil. Ini bukan suara orang dewasa gitu. Setauku kan SMP itu bukan suara, kalau SMP kan sudah masuk kategori dewasa lah ya suaranya. Ini anak-anak kecil biasa. Yang aku dengar, wah, ada anak kecil di sini. Terus masuk. Di situ mulai lagi. Aku melihat apa itu? Modelnya itu model tuyul. Toyol kecil. Tuyul. Tapi dia setinggi anak-anak lah, anak cebol lah. Aku bilang cebol kenapa? Karena mukanya bukan anak. Muka orang tua. Gondrong tapi apa ya? Tipis-tipis rambut putih gitu. Oh enggak gundul dia Enggak gundul. Ada rambutnya masih. Panjang berurai-urai gitu. Bentuknya cebol kayak anak-anak. Pakai baju atau polosan? Polosan. Nah, aku masih ingat. Enggak, cebol. Enggak telanjang dia. Telanjang. Nah, tapi anehnya. Itu makhluk itu enggak ada pentilnya. Jadi putih gitu. Putih semua. Enggak ada putingnya dia. Ya, pentingnya. Plus kosong, muka keriputan gitu-gitulah. Terus rambut terurai putih gitu-gitu. Nih dia memperhatikan sambil jongkok terus ketawa. Nah, ini nih sumbernya. Itu mulai kacau itu. Apa ya, suasana yang aku bangun santai, paling dikerjain gitu. Itu udah mulai panik. Sepanik-paniknya. Aku tuh mau lari tapi nggak bisa karena semak-semai tadi, ya kan, semak-semak panjang belukar gitu. Mau di situ juga jadi apa ya, aneh gitu. Itu posisi dia duduk itu di jalannya atau di samping di semak? Di samping semak-semak. Posisi jongkok, ngeliat, matanya nih aneh. Matanya tuh kan kayak mata manusia ya, agak sedikit cembung lah, agak besar gitu. Terus giginya itu gigi biasa gitu, tapi bolong-bolong. Serem juga ya. terus. Nah, posisi sulit ya kan, antara mau lari nggak bisa, ya udahlah. Dengan perasaan berkecamuk tadi, ya kan, takut lah apa, berusaha untuk menenangkan diri, pokoknya aku bisa lewat ini dan segera dapat pos selanjutnya. Lewatin orang tadi ya? Lewatin orang tadi. Di pos 2 kosong, di pos 3 kosong, sedang di pos 4. Di pos 4 lewat luar itu akhirnya mendapatkan jalan setapak lagi sebenarnya. Jalan lagi, normal lagi. Pokoknya kondisi aku melewatin cebol tadi itu, aku kondisi tutup mata aja. Pas buka mata itu aku udah ngeliat jalan setapak. Karena takut posisi yang tadi tidak bisa lari, akhirnya aku lari dong untuk segera masuk pos 4. Selesai. Di pos 4 sama dengan kondisinya pos 2 dan pos 3. Tak ada orang sama sekali. Seharusnya ada orang ya. Setiap pos harusnya ada orang ya. Harusnya logikanya setiap pos tuh ada yang jaga gitu, ada yang mantau gitu. Di pos 4 itu karena aku capek karena udah lari ya. Istirahat dong. Ngos-ngosan. Bocah kondisi terguncang ya. Ngelihat hal-hal yang tidak pada tempatnya ya, gitu-gitulah. Secara psikis keserang, secara mental keserang, larinya ke fisik ya kan.
capek tuh. Di pos 4 capek lah. Pokoknya aku berusaha untuk istirahat tuh. Di kondisi istirahat itu tuh, tiba-tiba kondisi yang hangat tadi mendadak menjadi panas. Panas! Sepanas Udaranya panas gitu. Panas! Bisa gitu ya? Anehnya itu, kondisi panas, keringat udah mulai bercucuran gitu-gitu lah. Entah itu karena lari apa, karena panasnya tadi ya. Tapi setidaknya itu aku merasakan, wah gelisah lah. Tangan itu udah mulai berkeringat, gitu-gitu. Bingung cari air karena pingin minum, dan posisi nggak ada minum. Terus setelah merasakan panas itu, kabut mulai turun. Oh, ini nih. Kabut nih, Kabut. sobat. Terus Ini yang paling saat itu paling menyakitkan lah. Menyakitkan secara psikis ya. Yang akhirnya memang apa ya, mentalku tuh turun lah ya. keder lah. Sekedar ya. Karena kondisi waktu kabut itu turun, Bro Riko, yang muncul di antara kabut itu sosok setinggi 5 meter. Ya. Besar sekali dan mempunyai tampang yang amat seram. Seseram-seramnya yang 2-3 tadi itu nggak ada apa-apanya. Ini sangat seram. Kenapa aku bilang seram? Karena selain tinggi besar, dia rambut gondrong gitu, terus matanya mata merah, giginya tuh gigi taring ke atas gitu. Dan kulitnya tuh bersisik kayak sisik ular. Warnanya hijau. Bukan genderuwo ya, genderuwo kan hitam ya. Ini hijau ya. Genderuwo macam-macam sih genderuwo setauku ya. Karena selama proses itu aku menemukan banyak sekali genderuwo. Tapi ini bentuk ini berbeda dengan genderuwo-genderuwo yang aku tahu ya ketika masih mata amatir itu kebuka. Ini sangat-sangat berbeda. Karena posisinya aku tuh bergetar sangat takut. Kondisi panas tadi, berkeringat, ya kan? Dan apa ya, menyiksa gitu loh bro itu. Tahu nggak kondisi panas, wah bingung gitu, nggak bisa gerak, terpaku, bergetar ya melihat itu. Lah, gimana nggak takut? Posisi tadi bertaring itu sampai berbusa-busa loh mulutnya. Gimana tuh? Aku kan berpikir wah ini dimakan nih ya kan, wah hewan apa nih? Mikir mau dimakan ini. Pasti gitu. Orang posisinya dia lapar gitu kan melihat itu kayak mau nerekam gitu bro. Terus? Ya kondisi seperti itu tuh kan udah ini memicu, wah ini apa? Kabur-kaburnya. Aku tuh lari lagi, yang tadinya capek untuk lari, mau nggak mau harus lari lagi. Ke pos 5 dan pos 6 yang terakhir tadi. Lari selari-larinya, itu udah kondisinya memang sama kayak kondisi yang di awal tadi. Hening, nggak ada suara orang. Harusnya kan ada yang jaga lah ya suaranya ya. Ya setidaknya ada suara, apa kan kalau di tenda itu kan ada suara buat pemberitahuan tuh adalah terdengar tipis-tipis gitu. Itu tuh nggak ada sama sekali. Yang ngarahin juga nggak ada. Mau lari kemana ya bingung. Ya cuma ngikutin jalan setapak di antara bukit tadi itu. Lari, ketemu tuh palang pos 5. Sama lagi posisinya. Pos 5 itu nggak ada orang, nggak ada kehidupan, terus gitu-gitu aja terus. Tapi karena memang nemu pos 5 ini kan aku yakin wah ini habis ini pos 6 ya kan. Mau sampai karena kondisi takut dan pingin sekali selesai gitu loh bro. Ini apa sih? Ini kan hal yang baru. Menurut aku itu kan waktu itu kan aku nggak pernah menemukan ini, tapi mengalaminya ini. Perasaan setakut-takutnya itu baru pertama kali. Dulu kan waktu kecil bodo amat, modal berani aja kan apa aja kan. Ya udah di pos 5 ini lanjut dong. Habis itu bodo amat, nggak mau berhenti di pos 5, maunya tetap langsung ke pos 6. Posisi lari nih beriku. Lari, ketemu pelang lagi nih, wah ini pos 6 nih.
Ternyata enggak, tulisan pelangnya tetap pos 5. Wah, bingung dong. Diputer-puterin berarti Mas. Wah, kacau. Itu bingung, antara bingung, wah ini apa ini? Lari lagi, ketemu lagi pos 5. Lari lagi, ketemu lagi pos 5. Ya di situ namanya anak kecil ya begitu. Nangis. Nangis, terus enggak. Ya ampun Ustadz, gitu. Untuk apa ya, biar cepat selesai gitu loh rasanya. Wah ini kayaknya aku dikerjain. Begitu awal mulanya. Oh nangis, tolong Ustadz, ampun. Jadi Mas Randy itu dari pos 5 mau ke pos 6 itu gak nyampe-nyampe. Kembali lagi ke pos 5. Gak nyampe. Sampai berapa kali kira-kira? Wah aku bisa hitung ada 10 kali modelnya gitu. Kondisi takut, lari, capek. Ya itu akhirnya nangis, pasrah. Nangis. Ampun, minta ampun ya kan. Nggak akan nakal lagi gitu-gitu lah namanya SMP. Tobat lah. Tobat masa kecil ya. Tapi ternyata memang bukan pengampunan kali ya. Klimaksnya itu di sini malah. Klimaksnya kondisi nangis itu. Muncul suara ketawa anak kecil tadi, coy. Diketawain ya kan. Rinding bos. Terus. Anak kecil tadi datang. Enggak, suaranya dulu. Suaranya dulu. Oh iya, terus. Ya pikiranku kan ke tempat yang tadi tuh, cebol tadi. Waduh. Ketawain cebol tadi nih kayak ini. Mana ya? Tak cari-cari. Ketawa lagi. Nangis, coy. Tapi diketawain. Gimana posisinya? Berhenti nangis langsung ya kan, tapi panik itu gimana suaranya nih. Lihat kanan kiri, kondisinya masih pohon-pohon, kabut tipis gitu. Wah, mana nih ya? Ketika tertuju pada satu lokasi, itu ada pohon. Gede banget. Itu aku melihat sosok raksasa tadi, gendro tadi yang bersisi hijau. Yang hijau aja. Ini wah muncul. Makin tegang dong. Wah ini masa jadi dimakan ya kan sama makhluk sebesar itu nih. Dia makin dekat mundur. Aku kan posisi dari pohon besar itu dia melangkah gitu kayak raksasa gitu. Wah kacau dong. Mau mundur si bocah cebol tadi di belakang. Kaget dong dia ketawa gitu. Wah mau noleh ke sana. Si pocong tadi muncul. Wah. Tadi dikepung gitu Mas. Kepung. Kanan, depan, belakang, kirinya. Sosok tadi tuh, apa? Kayak model-model cewek gitulah. Ya, kuntilanak lah kalau dia. Ya kan? Kuntilanak gitu. Itu dia gimana di bawah? Jadi di sebelah kiri. Tadi posisi depan kan genderuwo sebesar itu dengan di antara pohon besar. Jalan. Belakang bocah anak kecil tadi, cebol bukan anak kecil ya. Si cebol tadi mau ke kanan, pocong ke kiri, genderuwo apa kuntilanak. Nah, di situ tuh. Udah panas-panasnya, emosi berkecamuk, bingung mau ngapain, stres menggila, akhirnya blackout. Pingsan. Oh, pingsan. Pingsan. Ya, sadar-sadar itu kondisinya aku udah terbaring di tenda. Aku langsung di tenda itu. Langsung di tenda. Habis pingsan, bangun-bangun di tenda. Dan di pagi hari. Pagi hari. Sudah pagi. Kondisi. Ya karena aku tahu pagi hari karena udah ada suara, ayo kita senam gitu-gitu acara pagi lah. Senam bersama. Wah, udah pagi aja nih. Masa tadi malam mimpi mikirnya gitu dong. Ya kan? Terus udah kondisi udah mulai tenang gitu, aduh. Tapi perasaanku tuh capek banget tuh. Capek, terus aku ngeliat tuh kayaknya beset semua badan, ya kan? Lecet-lecet kaki. Wah, kotor lah, besok kotor aja. Kotor sekotor-kotornya baju tuh, wah berantakan lah pokoknya. Ya udah.
Itu akhirnya yang membuat aku fix nggak akan dilanjut lagi di sekolah ini, bro. Sempat tanya nggak ke gurunya sampean? Hah? Sampean tuh gimana kok moro-moro jadi tenda itu gimana? Ya, Tiba-tiba jadi tenda gitu? nggak ke ustadz sih nanyanya ya, ke teman kelas, ya kan? Yang aku tanyakan tuh, kemarin acara jerit malamnya seperti apa? Gimana? Itu awal mulanya sih. Ya, mereka melihat aku, ya kan? Temanku tuh namanya, ya sebut saja Kiki lah. Kiki ini ngelihat aku, karena kita dulu deket lah ya. Melihat aku saat kondisi di pos 1 yang harusnya aku lewat di pos 1, itu ternyata dari awal Kiki, terus aku tanya si Yusuf juga gitu, itu posisinya dari awal sampai akhir aku tuh di pos 1. Bingung dong, di pos 1 perasaan panjang deh semalam. Aku tuh diem, posisi diem, berdiri, mata tertutup. Dan di sampingku guru yang killer tadi. Nah, di situ aku berpikir, ini berarti dikerjain lah intinya, ya kan? Dikerjain. Ya. Semenjak itu aku punya kepekaan terhadap mistis. Itu awal mulanya ya? Awal mulanya. Dan semenjak itu aku memutuskan untuk tidak lanjut di sekolah tadi, kan ada jenjang yang ada di SMP SMA gitu. Ya udah aku memutuskan untuk pindah karena trauma mengalami kejadian itu, bro. Lalu situ. Nyatanya setelah aku pindah sekolah di SMA yang lebih modern lah ya kan, itu makin parah ternyata, bro. Di SMA aku punya teman mistis. Teman Mistis. Apa maksudnya? Jadi setiap aku masuk sekolah itu pasti disambut. Ya anak-anak juga sama sebaya lah, seumuran lah. Anak SMA lah. Pakainya pakaian sekolah. Ya kan? Dan dia selalu mengikuti langkahku manapun. Cowok apa cewek? Cowok. Namanya kayaknya itu aku bilang teman mistis. Dan aku mulai sadar gitu. Ini bukan manusia, tapi makhluk lain. Dikarenakan orang-orang di sekitar kelasku itu tidak melihat sosok ini. Cuman aku yang melihat. Dia tidak pernah interaksi langsung. Tapi mengikuti. Nggak pernah ngomong ya? Nggak pernah ngomong. Ya pucet lah. Ya kayak manusia biasa, kayak tapi pucet. Muka pucet gitu. Tangan pucet, itu kelihatan. Pucet. Bukan hanya itu aja. Ya kan? Yang bikin aku makin stres ya kan. Aduh ini apa. Setiap aku ke kamar mandi, itu ada suara cewek nangis gitu-gitu. Disamperin nggak ada. Tiba-tiba dia ngaca gitu-gitu lah. Ini sama. Tapi nggak seserem pengalamanku awal ya. Maksudnya itu sosok, menurutku itu arwah aja. Ya kan? Manusia. Tapi pucet aja. Gitu ya. Mereka nggak ada interaksi. Mereka ngaca gitu tapi nangis. Itu aku ngeliat. Ke kantin. Tiba-tiba ada apa, bapak gitu-gitu lewat. Akhirnya ya selama setahun aku SMA tuh menjadi sosok yang pendiam. Yang tadinya agresif karena nakal, di SMA aku awal mulai tuh sekolah di SMA tuh pendiam karena ya selalu melihat hal-hal yang seperti itu. Arwah-arwah yang memang orang-orang biasa itu tidak bisa lihat kecuali aku. Dan gak pernah ngomong aku. Masih ke bawah sampai SMA itu. Di sana aku sedikit stres sih sebenarnya sih. Pendiam itu karena aku stres. Ke atas rooftop tiba-tiba ada gendero lain gitu, tapi nggak seserem gendero yang aku lihat gitu. Gede gaban gitu di sekolah. Mereka nggak jahil.
Mereka cuma diam, nampakin aja, melihat gitu-gitu. Ada suatu ketika ada satu guru lah, guru teaterku lah. Oh, di SMA ke teater ya? Iya, tapi ya awal mula aku nggak tertarik ya kan dengan hal seperti itu ya. Nggak paham gitu, ini apa sih? Nggak jelas. Tapi dia salah satu guru yang memperhatikan gitu. Memperhatikan aku. Ya di suatu ketika kita ngobrol berdua. Dan kamu nggak capek dah? Ngapain capek? Nggak ngapa-ngapain kok Pak. Tiba-tiba tanya ya? Iya. Loh, kamu ngeliat-ngeliat gitu nggak capek? Nah itu di situ kaget, lihat apa Pak? Nah, tes ya kan? Karena aku nggak mau jadi orang yang freak gitu kan. Kalau saya mau ngomong gitu, wah ini aneh nih orang ya. Aku nggak mau, makanya tertutup gitu. Pendiam, tertutup gitu. Ya menyendiri gitu, meratapi nasib gitu. Apa-apa ngeliat, wah. Akhirnya cueknya tuh karena takut. Tiba-tiba ngeliat orang ini, ngeliat orang itu. Ada juga kadang-kadang kepala gitu. Kepalanya tok di tangga gitu. Waduh, mana badannya? Yang gitu-gitu. Stres kan. Ya udah, melanjutkan pembicaraan aku tadi sama si guru tadi. Ini kamu nggak entah kenapa ya. Dia tahu kalau namanya mata batinku itu kebuka. Mau nggak terbantu buat nutupin? Ya mau dong. Setahun menderita bos. Ditampakin hal-hal yang nggak semestinya ya. Ngeri. Ya. Disitulah ya kan aku ditolong. Dibuka oleh guru, ditutup oleh guru. Ya udah akhirnya ya tak tutup ya Randy. Kamu soalnya ya tak lihat agak sedikit stres gitu, agak sedikit ya sakit lah. Ya udah akhirnya sama posisinya, diposisikan mata gitu terus dia baca apa gitu. Ya akhirnya semenjak itu aku hilang. Maksudnya penglihatan tentang orang-orang yang mengikuti teman-teman tadi, teman goib tadi yang mengikuti selalu itu udah nggak ada lagi. Situlah aku baru ikut teater karena ternyata beliau adalah guru teater. Kita teman satu sekolah kan waktu itu, jadi kamu tahu kan aku aktif sekali karena di situ aku menemukan penyelamat gitu loh, keluarga yang menyelamatkanku. Karena kondisi ya meskipun nggak lama ya, itu kan lumayan dari mau lulus SMP ke SMA tadi. Gitu bro Riko pengalaman mata batinku kebuka sih, yang sampai sekarang itu belum aku ceritakan ke siapa-siapa, baru ke Bro Riko ini di channel Bro Riko ini. Sehingga nanti mungkin orang yang pernah mengalami mata batin terbuka itu juga ya pasti mirip-mirip lah pengalamannya. Gitu. Ngeri. Bukan sampai situ loh Bro Riko. Loh, masih ada lagi? Masih ada lagi. Sedikit aja. Mungkin kita bahas di episode selanjutnya kayaknya. Iya. Kira-kira apa nih? Jadi kan aku udah merasa safe ya, maksudnya aku udah aman gitu ya kan, nggak pernah lagi nampak gitu-gitu dan sebagainya. Ini malah terjadi ketika aku udah mulai aktif bekerja di dunia perfilman sih. Aku mengalami mati suri. Wih, ini nih ngeri nih mati suri. Mungkin kita bahas di episode selanjutnya kali Mas ya. Yeah. Gitu ya. Cukup untuk di sini aja ya. Kita Mas Randy yang di pesantren sampai ke SMA tadi itu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Randy. Sama-sama Bro Riko. Terima kasih udah datang, udah cerita di sini di Ngismis. Buat kalian, gimana pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar Ngismis bagaimana tentang cerita Mas Randy tadi. Oke?